Oke. Nah, salah satu tantangan juga dalam mengimplementasikan strategi adalah jenis struktur ya, organisasi atau perusahaannya. Ada 3 jenis kalau di manajemen SDM maupun di manajemen strategi yang kita pelajari. Itu struktur yang pertama fungsional, yang kedua divisional, yang ketiga matriks. Fungsional dulu. Fungsional itu adalah suatu struktur perusahaan atau organisasi di mana dia dibagi berdasarkan fungsinya atau tujuan dia kerja itu sebagai apa. Oh, kamu orang marketing ya, kamu orang finance ya, kamu orang SDM ya, kamu orang operasional ya. Itu fungsional. Seperti namanya, kerja sesuai sama fungsinya. Berarti orang finance punya kepentingan sendiri, orang marketing punya kepentingan sendiri. Itu yang pertama, fungsional. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya simple, karena tugasnya udah jelas. Orang finance tugasnya apa, marketing apa, operasional apa, SDM apa. Ya, keuntungannya simple, biaya rendah ya, karena dia kerja sesuai dengan posisinya dan spesifik. Kelemahannya apa? Nah, antar fungsi tadi. Orang finance ya karena lingkungannya orang finance, dia nggak bisa ngerasain sudut pandangnya orang marketing. Orang marketing nggak bisa ngerasain sudut pandangnya orang operation dan seterusnya. Jadi masalahnya selalu adalah sudut pandang. Makanya solusinya tadi yang sebelumnya, tukar sudut pandang, meeting bareng, tukar persepsi gitu-gitu. Atau yang kedua ini strukturnya divisional. Nah, kalau divisional dimaksud di sini itu adalah per unit bisnis. Misal, kita punya bisnis fast moving customer good gitu. Kita punya pabrik untuk memproduksi snack gitu kan di Jogja. Terus kita bikin lagi pabrik untuk memproduksi snack yang sama di Jawa Timur, di Pasuruan gitu misalkan. Nah, kalau strukturnya itu divisional, berarti di sini itu ada pemimpinnya. Di pabrik Jogja itu ada direkturnya, ada wakil direkturnya, ada manajer marketingnya, manajer keuangannya, manajer seterusnya, ada staff-staffnya. Di sini juga ada. Di pabrik kita yang di Jawa Timur juga ada direkturnya, manajernya seterusnya. Sehingga terduplikasi. Manajer A sama manajer B sama-sama nge-manajeri bidang yang sama, cuman beda kantor doang. Nah, itu divisional. Enaknya apa? Spesifik. Ngerjain kantor A sama kantor B, spesifik. Nggak enaknya, boros. Karena harus sama-sama ada direktur 2. Harus ada sama-sama manajer pemasaran di kantor yang Jogja, manajer pemasaran yang di Jawa Timur harus ada. Itu kalau 2 pabriknya. Kalau pabriknya 10. Berarti kan akan ada duplikasi direktur 10 orang. Manajer marketing 10 juga minimal. Di 10 kantor yang berbeda. Nah, itu kekurangannya divisional adalah duplikasi dan dia mahal. Meskipun ya akuntabilitasnya atau transparansinya dia lebih optimal karena dia ngurusi satu perusahaannya doang. Gitu. Dan yang terakhir ada struktur organisasi matriks ya. Yaitu dia menggunakan skema satu orang itu bisa kerja dengan berbagai macam pihak. Gitu. Makanya biasanya project base kalau si matriks ini. Dia lagi bulan ini atau tahun ini dia lagi ngerjain apa nih? Misalkan saya ditunjuk sebagai staf pelaksana project penetrasi market baru di wilayah X. Ya udah saya akan ngerjain segala hal itu. Ya saya sebagai marketing juga di situ. Ya saya ngecari tim untuk bantuin saya, berarti berperan sebagai SDM juga. Ya saya ngelola keuangan project ini. Ya saya akan ngelola tentang operasional project ini. Kalau project sudah selesai, ya udah saya akan dipindah ke project yang lain juga. Gitu. Itu kalau matriks itu bahasa Genji-nya mungkin lebih ke kayak project management gitu lah. Jadi bisa liquid strukturnya. Nah, tapi kelemahannya dia melanggar unity of command ya, karena si project leader ini akan sangat patuh sama bos kecilnya. Bos kecilnya itu orang yang langsung memberikan instruksi. Bisa jadi bos kecilnya itu nggak sama, instruksinya sama bos yang paling tinggi lagi, bos besarnya gitu, sama direksinya gitu. Ya udah, kita akan fokus sama, ya udah saya dimintanya gini kok Pak. Tapi kan si Pak Dirut mintanya gitu. Ya, yang ngomong sama atasan saya Pak. Nah, akhirnya unity of command-nya bisa berantakan gitu. Karena tadi project ya, pokoknya saya hanya ngikuti instruksi yang di atas saya. Karena di atas saya yang ngasih saya kerjaan tiap bulan atau tiap project. Sekali lagi mana yang lebih bagus di antara struktur ini? Tentunya kita nggak bisa apple to apple karena kita harus menyesuaikan sama kondisi lagi-lagi perusahaan. Kalau perusahaan itu lebih dinamis, banyak project yang itu ya waktunya terbatas dan juga timnya terbatas, ya struktur matriks ini paling oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang perusahaan yang masih kecil, yang belum punya cabang atau belum punya anak usaha, ya tentunya fungsional aja cukup. Kalau divisional, itu oke untuk beberapa perusahaan yang memang dia unrelated diversification tadi. Yang satu perusahaannya fast moving customer goods, yang lainnya otomotif. Ini oke lah, kasih divisional oke.
Tapi kalau sama-sama perusahaan di bidang yang sama, ya, saya punya 2 perusahaan, fast moving customer good dua-duanya, ya lebih bagus kalau digabung aja, jadi fungsional aja, lebih murah, ya lebih ngirit. Itu jenis struktur organisasi. Dan kembali lagi, struktur ini akan berpengaruh sama implementasi strateginya. Karena ada direksinya, ada komando-komandonya, ada orang-orangnya yang terlibat dalam mengimplementasikan strategi kan. Pasti akan berbeda, struktur beda cara implementasi. Lanjut ke isu produksi, ini masuk ke operasional sedikit, bahwa kalau ngomongin produksi suatu barang ya atau jasa, ya, itu ada beberapa opsi sekaligus dilema yang bisa kita lakukan dan ingat di sini. Yang pertama adalah kalau perlu yang namanya restructuring, ya, yaitu kita ngurangi urutan hierarki supaya lebih hemat. Nah, implementasi strategi itu biasanya banyak banget hubungannya sama orang operation ya. Orang operation ditunjuk nih, hey orang operation, kita hari ini atau bulan ini atau tahun ini kita mau lebih hemat lagi nih, efisiensi lagi biaya nih. Nah, berarti restructuring. Apa nih yang perlu lebih dihemat? Beli bahan bakunya lebih murah, berarti dengan cara nego atau economic of scale atau apa? Atau re-engineering. Yaudah deh, karena kita diminta hemat, pabriknya kita set up ulang, biar listriknya lebih oke, ya, produksinya lebih banyak. Gimana caranya? Atau yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan adalah relokasi. Cari tempat yang lebih dekat bahan baku atau upah tenaga kerjanya lebih murah. Kalau kita bikin produksi di sini, UMR-nya tinggi nih misalkan, kita bikin ke kota lain atau ke negara lain yang di sana upah tenaga kerjanya lebih murah lah, sehingga kita bisa mencapai yang namanya efisiensi biaya. Nah, itu salah satu upaya di produksi. Dilema di produksi juga. Dan sekali lagi, ini biasanya terjadi kalau perusahaannya pengen efisiensi. Kalau perusahaannya pengen agresif, ya biasanya dia fokusnya nggak ke sini. Agresif ya gimana cara produksinya lebih cepat, lebih banyak, lebih bagus, gitu-gitu. Ini biasanya terjadi kalau perusahaannya kritis ya. Isu SDM, nah ini banyak banget karena people management itu satu tinjauan tersendiri ya. Biasanya kalau dalam satu perusahaan, sumber daya itu banyak tantangan karena ya yang diurusi manusia ya. Manusia punya pikiran, akal, dan punya hati ya. Bahwa salah satu isunya adalah gimana budaya dan keberagaman itu bisa jadi satu gitu. Yang perlu diingat ketika kalian kerja di suatu perusahaan, misalkan kalian kerja di perusahaan saya gitu misalkan, sehebat-hebatnya saya menjadi pimpinan di perusahaan kalian, sehebat-hebatnya saya menanamkan suatu nilai ke kalian, kalian sudah lebih lama punya pandangan tersendiri di luar sana. Bapak ibu kalian ngajarin apa, guru dosen kalian ngajarin apa, itu sudah jauh lebih banyak daripada saya ketemu kalian. Mungkin kalian kerja di sini baru sebulan. Gimana caranya saya ngajari kalian sebulan, ajarannya bisa lebih kalian dengerin daripada yang udah berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun kalian telan, kan gitu kan. Nah, makanya isu SDM ini menjadi satu hal yang penting karena budaya dan keberagaman itu tadi masuk jadi satu. Aldo misalkan orang Nias gitu, dengan ajaran guru SD, SMP, SMA-nya, ayah ibunya, terus gabung sama teman-teman yang aslinya dari Jawa atau dari provinsi lain, gabung di satu perusahaan, kan itu PR banget. Masing-masing punya background prinsip sendiri, bahkan cara komunikasinya mungkin beda, ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, ada yang nadanya datar, ada yang ekspresinya gitu. Nah, kadang itu kan yang jadi isu ya di sumber daya manusia. Itu PR. Yang kedua adalah gaji. Di beberapa perusahaan itu ada aturan dilarang membagikan informasi gaji kepada siapapun. Siapapun. Bahkan ke pasangannya, bahkan ke orang tuanya. Banyak banget. Kenapa? Karena gaji ini bisa jadi isu kembali lagi. Ya, isu yang besar lah nanti kalau ranahnya ke motivasi ya. Biasanya itu tadi, perusahaan melarang spill gaji. Jangankan ngomong tentang slip gajinya kayak apa nge-screenshot, jangankan itu, nyebut nominalnya range berapa aja nggak boleh. Karena itu tadi, itu sangat berbahaya. Dan ini banyak banget orang yang tekan kontrak di MOU-nya udah dijelasin tuh, dilarang memberikan informasi gaji kepada pihak manapun, termasuk kepada keluarga. Kenapa? Karena sekalinya informasi gaji itu bocor, biasanya saling bandingin satu sama lain. Katakan kalian kerja bareng nih, sama-sama masuk ke perusahaan saya nih, masuknya bareng, rekrutmennya bareng. Pengalamannya misalkan beda-beda. Terus kerjanya misalkan kualitasnya beda-beda. Mungkin 3 bulan lagi kalian gajinya beda. Ya kan? Misalkan Aldo, ya, gajinya paling gede, terus yang kedua DB, 3, 4 gitu kan. Bisa aja beda-beda. Dan ketika kalian bisa compare satu sama lain, kalian jadi komplain sama saya. Pak, saya kan masuknya bareng sama Aldo. Kenapa gaji saya nggak lebih gede daripada Aldo? Saya harus repot bikin klarifikasi kan sama kalian. Padahal itu semua udah saya bikin dengan pengukuran yang lebih objektif.
hanya karena slip gajinya keluar, bocor, itu jadi PR buat perusahaan untuk nambah satu checklist kerjaan lagi, yaitu memberikan edukasi. Makanya perusahaan lebih memilih untuk udahlah, nggak usah lah, slip gaji itu harus menjadi rahasia, privacy gitu. Terus yang selanjutnya adalah kinerja. Nah, kinerja kita itu kerja digaji oke, terus dikasih insentif apa, ada nggak gitu? Insentif kehadiran misalkan, insentif kinerja, hasil, komisi, atau apa. Itu juga satu isu yang harus dilihat dalam suatu SDM. Kalau dalam satu perusahaan gitu misalkan, tentunya insentifnya orang produksi sama orang marketing tentunya beda cara ngukurnya. Kalau orang marketing bisa dari salesnya, makin banyak salesnya makin gede komisinya ya, oke. Kalau orang produksi kan nggak bisa, kan dia nggak jualan. Orang produksi makin banyak penjualannya makin banyak juga gajimu ya, nggak bisa dong, kan dia nggak jualan. Berarti kalau orang produksi apa misalkan indikator kinerja yang bisa dilakukan? Efisiensinya. Makin sedikit barang yang cacat, yang retur, nanti komisimu lebih gede ya gitu. Makin hemat bahan bakunya, makin hemat biaya operasionalnya, nanti kalian dapat bonus. Itu ya. Itu beda. Orang HR beda lagi. Orang HR biasanya retensi. Makin sedikit orang yang keluar masuk ke sini, dia gajinya makin gede gitu misalkan. Atau makin apa lagi? Misalkan makin happy orang-orang kerja di sini, berarti HR-nya layak dapat insentif lebih dan seterusnya. Yang ketiga, nah ini isunya Gen Z banget, yaitu work-life balance ya. Bahwa Gen Z kan pengen ya antara kehidupan pribadi sama kehidupan pekerjaan itu balance. Meskipun definisi balance ini juga debatable. Apakah 50-50? Ya, apakah ya berapa persen? Karena work-life balance ini sangat banyak orang yang mengistilahkan sesuai perspektif masing-masing. Ya, definisi balance-nya ini loh. Kalau work-life balance-nya itu 50-50, ya harusnya susah. Sehari 24 jam. Kalau work-life balance berarti 12 jam kerja, 12 jam nggak kerja kan malah jadi makin capek kan. Makanya ini perlu definisinya lebih detail lagi. Apa sih yang mereka atau kalian mau dengan work-life balance itu apa gitu. Nah, ini juga isu yang harus perusahaan bisa catat dan bisa monitor berkaitan sama SDM-nya. Dan sekali lagi, SDM ini menjadi isu yang menurut saya paling susah di-manage karena manusia itu punya akal dan punya hati. Di mana pikiran sekarang sama pikiran nanti 2 jam lagi udah bisa beda. Gitu. Makanya ini butuh satu keilmuan khusus di manajemen SDM. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke isu pemasaran atau marketing. Yang sebelah kiri dulu, ini juga jadi isu karena perusahaan itu sering melihat segmentasi, targeting, dan positioning ini menjadi satu-satunya parameter untuk menentukan kita mau bikin produk apa, dijual kemana. Tanpa kita ngelihat kompetitor gitu misalkan. Kan perlu dilihat, misalkan kita udah bikin produk, ini segmentasinya gimana, yang fokus mau kita target siapa, kita pengen punya image seperti apa. Ini kan mestinya harus ngelihat juga kompetitor melakukan apa. Sehingga jangan sampai sama persis. Oh, pengen jadi sarung yang image-nya misalkan ya, sarung yang image-nya dipakai semua orang pada saat Ramadan. Kompetitor pengen punya perspektif yang sama, persepsi yang sama. Ya kita akan susah dibedain sama yang lain. Yaudah kita bikin sarung yang dipakai oleh santri di pesantren gitu misalkan. Nah, itu akan lebih clear. Berarti endorse-nya orang-orang santri, iklan-iklannya ya kiai-kiai gitu misalkan. Itu posisinya yang lebih berbeda daripada kita pengen jadi sarung yang dipakai semua orang pas Idul Fitri gitu. Ya kompetitor akan melakukan hal yang sama, jadi identik, jadi mirip. Ini juga persepsi ya, perceptual mapping ini juga jadi satu problem dalam marketing kalau kita nggak lihat kompetitor ngerjain apa. Terus marketing mix juga ya bisa jadi satu tantangan kalau implementasi strateginya itu nggak koordinasi dengan yang lain, karena dalam product place, price, dan promotion ini kan ujung-ujungnya kita mau menggait target marketnya. Nah, kalau si marketing ini nggak memperhatikan ya pricingnya terutama, nah ini bisa bahaya nih. Nah, ini sering banget terjadi ya. Orang marketing itu udah nentuin biayanya berapa, terus dia pas mau ngasih promo ngawur gitu, ngasal. Sehingga jatuhnya nggak rugi sih, tapi tipis banget keuntungannya. Nah, orang finance jadi nggak suka. Iya sih, lu bisa jual, tapi cuan kita tipis banget nih, nggak nutup nih biaya-biaya lain nih misalkan. Ya, biaya marketingnya aja nggak nutup nih misalkan. Ya, marginnya tipis. Nah, itu jadi bahaya. Ya. Jadi perlu diingat setiap aspek ya, entah tadi dari operasional, dari SDM, dari finance, dari pemasaran, itu pasti punya tantangan-tantangan implementasi yang harus diingat. Nah, enaknya kalau struktur organisasinya adalah fungsional, itu kayak ginian kan mikirnya spesifik. Oh, saya orang marketing nih.
perusahaan mau bikin market development nih strateginya, market development, market penetration. Berarti yang bisa saya lakukan apa nih berkaitan sama marketing? Ya udah dipikirin aja spesifik, nggak usah mikirin operasionalnya gimana, terus SDM-nya gimana, enaknya struktur fungsional. Tapi kalau ini strukturnya adalah yang matriks ya atau divisional, ya mungkin pemikirannya akan lebih ribet karena aspek yang dipikirin juga lebih banyak. Kita lanjutkan kuliah kita dengan topik implementasi strategi, spesifiknya kita mau bicara tentang uang.